Baik, jadi kuliah kita terakhir itu sampai di halaman yang kalian lihat ini, yaitu untuk menguji maksimum dan minimum. Kalau disebut maksimum dan minimum tuh ya maksimum minimum global ya. Untuk mencari titik maksimum minimum itu caranya kumpulkan semua titik kritis. Ada 3 titik kritis tuh. Titik ujung interval, titik stasioner yaitu yang turunannya 0, dan titik singular yaitu yang turunannya tidak ada. Setelah ini kita kumpulkan, kemudian kita hitung nilai fungsinya di titik-titik tersebut. Katakan dapat 5 titik, ya hitung di 5 titik itu yang paling besar jadi titik maksimum, yang paling kecil titik minimum gitu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Saya bahas soal nomor 1 dua-duanya. Tapi dibuka aja biar agak cepat. Nah, tentukan semua titik ekstrim, artinya titik maksimum, juga titik minimum dari fungsi ini yang didefinisikan pada interval min setengah sampai 2. Oke, caranya kumpulkan titik ujung dulu. Titik ujung adalah ini. Titik ujung. Saya kasih indeks, ini titik ke-1, titik kedua gitu ya, karena titiknya mungkin banyak. Kemudian kita cari titik stasioner, yaitu yang turunannya 0. Ya, kita turunkan. Ini diturunkan menjadi ini. Saya mau cari kapan dia 0, faktorkan, ketemu X-nya 0 dan X-nya 1. Ya. Kemudian titik singular, titik yang turunannya nggak ada. Karena ini polinom, turunannya selalu ada. Jadi titik singular tidak ada. Nah, udah dapat 4 titik. Bandingkan aja nilai fungsinya, masukkan ke sini. Setiap titik dihitung, kita dapat ini titik maksimum terjadi di X min setengah dan 1. Titik minimum terjadi di X sama dengan 2. Atau kalau mau disebut titik maksimum dan minimumnya ya tuliskan koordinatnya. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Saya lagi ngomong tengah jalan langsung aja dipotong. Gitu. Prosedurnya gini terus nanti soal yang cari maksimum minimum. Pak izin bertanya. Oh ya, bentar. Saya buka lagi. Ya, Tadi untuk yang stasioner itu yang turunannya nol ya, Pak? ya, itu definisi penamaan yang turunannya 0 tuh stasioner ini nih. Oh, jadi hasil diturunin terus dimasukin X-nya jadi nol atau gitu, Pak, atau gimana? Bukan, diturunin, dicari X-nya supaya turunannya 0. Bukan Oh, X-nya yang 0, tapi nilai oke. turunannya jadi 0. Baik. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, soal nomor 2 sama aja. Sama aja ya. Ini. Kayak tadi, titik ujung, titik stasioner kita turunkan ini. Ah, ini turunannya nggak mungkin 0 ya. 2 dibagi sesuatu nggak mungkin jadi 0. Jadi titik stasionernya nggak ada. Titik singular, titik yang turunannya nggak ada. Kapan turunannya nggak ada? Kalau X-nya 0 ya. Nah, ini bukti formal, abaikan aja lah. Pokoknya ini ya. Kalau bukti formal tuh bukti yang dihitung pakai definisi turunan. Jadi limit H menuju 0, F0 tambah H min F0 bagi H. Itu turunan di 0. Kita lihat dari sini aja. Udah titik kritisnya cuma 3. Ujung-ujung dan singular. Kita bandingkan lagi nilai fungsinya di 3 titik itu. Dapatlah ini titik maksimum 2, ini X-nya, ini Y-nya, dan titik minimumnya yang ini. Gambarnya nggak usah ya, sementara ini hanya untuk memperjelas aja ke kalian kalau digambar. Nah, ini nih titik maksimumnya, ini titik minimumnya. Lanjut lagi. Saya kalau kerasa gampang lanjut aja, tapi kalau nggak paham tanya ya. Oh, yang ini nggak ada jawabnya tadi juga di kelas FMIPA. Coba saya crop saja.
harus dikerjakan manual. Tentukan dua buah bilangan tak negatif yang jumlahnya 10, tapi hasil kalinya mau maksimum, pengen maksimum. Petunjuknya misalkan salah satu bilangannya X. Jadi, jangan merah lah. Biru. Misalkan salah satu bilangannya adalah X. Dan saya tambahin aja, dan bilangan kedua Y. Tadi syaratnya X dan Y dua-duanya harus besar 0 ya. Tak negatif. Oh, boleh 0. Tak negatif. Nah, sekarang saya, oh jumlahnya 10. X ditambah Y harus 10. Sekarang pengen hasil kalinya maksimum. Ya muncul kan fungsi hasil kalinya. Jadi saya bentuk fungsi. Bentuk, bentuk F sama dengan X kali Y. Nah, tapi ini kan dua-duanya variabel. Kalau X-nya berubah, Y-nya berubah karena harus memenuhi ini. Harus kita ubah jadi satu perubah supaya bisa dicari maksimum minimumnya. Jadi dari sini saya dapat Y sama dengan 10 min X. Saya eliminasi ke sini. Y-nya. X kali 10 min X. Bukan eliminasi, diganti ya. Kalau eliminasi itu dihilangkan. Atau, sebentar. Suka bandel gitu. 10X min X kuadrat. Ada batasan nggak X ya? Jelas tadi harus non-negatif. Paling besar X-nya berapa? Ya 10. Kalau X-nya 10, Y-nya 0. Gitu ya. Itu untuk mendapatkan batasan titiknya. Nah, dari sini saya dapat titik ujung. Persis saja udah kayak yang nomor satu lagi. X1 0, X2 sama 10. Nyari titik stasioner, saya turunkan. Sama dengan turunannya dari sini. 10 min 2X. F aksen X sama dengan 0. Ini titik stasioner. Saat X-nya sama dengan 5 ya. Kurung titik stasioner. Titik ujung. Udah. Titik singular. Kita lihat selalu turunannya ada. Jadi titik singularnya tidak ada. Titik yang turunannya tidak ada itu di sini tidak ada. Semua turunannya ada. Udah, bandingkan lagi kayak tadi. F X1 mana tadi? Ini, 0. F0 masukkan ke sini 10 kali 0 dikurangi 0 kuadrat. 10 kali 0 dikurangi 0 kuadrat. 0. F1, F2, X2, X2, F10. 10 kali 10 min 10 kuadrat sama dengan 0. F5, 10 kali 5 min 5 kuadrat sama dengan 50 kurangnya 25 ya. Nah, jadi supaya perkaliannya, pertanyaannya supaya perkaliannya ya, hasil kalinya, perkaliannya, sebentar tulisan tambah jelek. Perkaliannya maksimum, ya, X-nya sama dengan 5. Y-nya dihitung dari sini tadi. Ini di sini. Y-nya sama dengan 5 juga. Selesai. Polanya sama aja ya. Titik ujung, titik stasioner, titik singular, bandingkan nilai fungsi, dapat maksimum minimumnya. Oke, Pak, izin lanjut bertanya. lagi. Ya, silakan. Jadi kalau yang interval X-nya lebih dari 0 itu lebih dari sama dengan 0 itu karena jumlahnya
Gak boleh Enggak, lebih negatif. bukan. Oke. Lebih besar nol sih ini, tak negatif. Oh iya, bilangnya tak negatif terus kalau kurang dari 10-nya karena itu tuh kalau ditambahin dia Jumlahnya pas 10. 10 gitu ya Pak. Oh iya Ya, oke. kalau ini lebih dari 10 kan nanti yang Y-nya negatif. Oke. Padahal Baik. Y-nya juga nggak boleh negatif. Baik. Paham Pak, kasih Pak. Bisa ya? Nyalinnya, saya agak cepat ya. Nyalinnya kalian nanti dari videonya bisa. Kenapa saya agak cepat dan nggak online? Sebenarnya saya nggak batuk ataupun pilek, cuma badannya lemes tadi pagi teh. Entah kenapa lemes-lemes gitu. Padahal saya ada kegiatan hari ini sampai jam 9 malam. Takutnya nanti KO di tengah jalan, ya udahlah online dulu sekali. Oke. Nomor 3. Klik aja ya karena udah ada. Cari bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Nih, bilangan. Bilangannya berapa ya? Nggak tahu mau dicari. Bilangan dikurangi kuadratnya maksimum. Berarti fungsi yang harus kita buat adalah bilangan dikurangi kuadratnya. Oke, misalkan bilangannya X. Berarti fungsi yang harus dibentuk adalah X dikurangi X kuadrat. Nah, kenapa ini di antara 0, 1? Kita lihat gini. Saya mau ngitung dulu. F 0 berapa? 0 kan ya? Sekarang untuk X yang besar dari 1, Fx, katakan X, kalau lebih besar 1, X kuadrat tuh lebih gede dari X. Ya, misalnya 1,5. 1,5 dikurangi 1,5 kuadrat, negatif dia ya. Gitu. Untuk X yang kecil 0, kita lihat. X-nya kecil 0. Kalau kecil 0 ini negatif. Ini X kuadrat positif tapi ada min. Jadi ini negatif juga. Jadi seluruhnya ini pasti negatif. Jadi kita lihat. Kalau saya bandingkan di 0 sekian. Di besar 1 sekian, di kecil 0 sekian. Berarti ini pasti bukan titik maksimum. Karena nilainya negatif. Tapi ini juga bukan maksimum, tapi minimal mungkin ini maksimum ya. Karena ujung-ujungnya. Tapi yang nilainya negatif pasti bukan jawabannya lah. Jadi saya keluarkan ini. Jadi hanya di sini saja. Ya. Nah, kembali udah sisanya kayak tadi. Titik ujung. Oh ya, kita mau mencari titik maksimum dari ini. Titik ujung. Turunkan cari titik stasioner. Dibuat 0 titik stasionernya. Berarti ini setengah. Supaya ini 0. Kalau mau lengkap gini. Titik stasioner. F aksen X sama dengan 0. Tulis lagi 1 min 2X sama dengan 0. X sama dengan setengah gitu ya. Kalau ini saya langsung. Titik singular, ini polinom, selalu bisa diturunkan. Jadi titik singular nggak ada. Oke, tinggal bandingkan aja nilai fungsinya di 3 titik ini. Nah, supaya bilangan dikurangi kuadratnya maksimum, haruslah X-nya setengah. Dan nilai maksimumnya itu nilai fungsinya, nilai maksimumnya 1/4. Beres. Semua caranya sama ya. Kalau udah ada fungsinya kan sama itu ke bawahnya. Lanjut lagi. Ini ada jawabannya. Saya malas nulisnya panjang. Lagi rada lemes lagi banyak nulis. Ini ceritanya gini. Ada selembar kertas ukurannya 24 kali 9 akan dibuat sebuah kotak persegi panjang dengan memotong ini sisinya sepanjang X, ini sepanjang X. Jadi yang krem itu digunting, maka bagian yang ini nih, yang pinggir-pinggirnya dilipat ke atas. Dilipat ke atas jadilah sebuah kotak yang terbuka ya atasnya. Alasnya ini, alasnya yang tengah.
Nah, tentukan X supaya volumenya maksimum. Ya, kita munculkan fungsi volume. Volume apa? Coba tulis dulu. Volume sama dengan, berarti kotaknya panjangnya 24 dikurangi 2X. Karena di sini X, di sini X. 24 minus 2X gitu kan. Ini lebarnya 9 dikurangi 2X. Tingginya, karena ini dilipat, yang pinggir-pinggirnya dilipat ke atas, tingginya setinggi X. X-nya berapa paling kecil? Kalau kita motong gini, paling sedikit berapa X-nya? Ya 0, nggak ada yang dipotong. Kalau 0 ya, kotaknya cuma selembar gitu aja, tingginya 0, nggak ada yang dipotong. Kotaknya ya, tingginya 0. Tapi biar aja, paling sedikit X-nya 0, paling gede berapa X-nya? Sorry, ini X. Paling gede berapa X-nya? Elizabeth, berapa? 12, Pak. 12. Ya nggak bisa, ini cuma 9, masa dipotong 12? 4,5. Hah? Berapa? 4,5. 4,5 kan, ke sini harus X, ke atas, ke bawah harus X. Berarti 4,5 paling gede. Gitu ya. Oke, saya buka ini. Volume kotak ini dengan X-nya paling ekstrim 4,5. Ya kotaknya nggak ada gitu, habis ya kalau 4,5. Dan paling harus positif gitu ya. Bukan, boleh 0. Udah ada ini. Sama aja dengan tadi. Supaya volume maksimum, titik ujung. Oh ya, kita nyari X supaya maksimum. Titik ujung, turunkan ini. Faktorkan, dapat titik stasioner. 2 dan 9. Nah, 9 jangan dipakai karena X-nya harus di sini. Kalau X-nya 2 sih boleh ada di sini. Ya, 9 nggak dipakai. Karena di luar ini daerah definisinya. Titik singular nggak ada karena ini polinom. Turunannya selalu ada. Jadi dapat 3 titik ini, ujung sama singular ini. Bandingkan lagi nilainya. Jadi supaya maksimum harus yang ini. Volume maksimumnya 200, yang dipotong X-nya ini 2. 2 cm, 2 cm itu di tiap sisi. Jadi ini dinamakan volume maksimumnya 200. Kemudian potongan yang membuat dia menjadi maksimum, X-nya harus 2. Begitu. Rasa, 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 paham nggak? Rasa. Paham, Pak. Radi, paham nggak radi? Paham, Pak. Hah? Nggak Paham, ada Pak. suaranya. Pak izin Talut, ya. ya. Talut, paham nggak talut? Paham, Pak. Jocelyn, paham nggak Jocelyn? Jocelyn Paham, Pak. Annabella. Paham, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi itu kita dapat X-nya 4,5 itu berarti maksimal X-nya ya yang bisa dipotong gitu kan ya Ya, Mas? ini kalau saya motong X ke sini, X ke sini paling gede berapa ya? Udah saya potongnya 4,5 gitu. Ke sini juga 4,5. Ya Kalau nanti untuk tingginya 0 karena yang dilipat nggak ada. dan kita nggak ngambil 12 karena kita ngambil yang pendeknya kalau diambil 12 yang Iya. 9 cukup gitu ya Pak. Oke, Iya betul. makasih Pak. Oke. Lanjut lagi. Nih, kawat. Saya klik aja dah. Soalnya diulang biasanya. Kawat panjangnya 16 cm. Dipotong jadi 2. Yang satu dibuat jadi bujur sangkar. Bujur sangkar itu sekarang namanya persegi ya.
Zaman dulu namanya bujur sangkar. Tapi anak-anak suka nyebutnya jadi bujur ibu guru gitu. Jadi sekarang namanya persegi. Dan potongan lainnya dibuat jadi lingkaran. Jadi sepotong dibuat persegi, sepotong lagi dibuat lingkaran. Nah, berapa ukuran potongannya? Supaya luasnya minimum dulu. Sama aja lah, ini dikerjakan barengan mencari minimum dan maksimum. Luasnya apa? Luas totalnya ya. Jadi luas lingkaran ditambah luas persegi, pengen minimum. Oke, kita lihat. Nanti yang maksimum ngerjainnya sama aja kan? Mencari titik maksimum dan minimum sama. Titik ujung, titik stasioner, titik singular, bandingkan nilai. Oke, kita lihat. Misalkan ini perseginya mempunyai sisi dengan ukuran X gitu ya. Dan lingkarannya dengan jari-jari R. Ada batasan di sini bahwa keliling persegi dan keliling lingkaran jumlahnya harus 16. Oke, kita hitung. Keliling keduanya. Ini 4X ya kelilingnya. Yang ini keliling lingkaran 2πr harus 16. Dari sini saya punya hubungan X berapa R atau bisa juga R berapa X. Mau pakai yang mana aja sama aja. Pokoknya ada hubungan X dan R. Nah, sekarang minta luasnya minimum. Kita munculkan luasnya. Luasnya adalah yang ini X kuadrat, yang ini adalah PR kuadrat ya. X kuadrat sama PR kuadrat luas totalnya. Nah, ini kalau segini aja fungsinya variabelnya ada 2. Karena kalau X berubah, R juga berubah. Harus salah satu dieliminasi. Nah, kita tadi di atas punya hubungan ini. Jadi X-nya saya eliminasi. Mau R-nya yang dieliminasi juga boleh ya. Nanti sama aja hasil akhirnya. Ini X-nya diganti dengan ini. Sehingga sekarang ini fungsinya hanya bergantung kepada variabel R saja. Nah, tujuan kita adalah mencari berapa nilai R supaya luas ini minimum. Yang A. Nanti kalau yang B supaya ini maksimum. Kita lihat batasan R-nya. R-nya. Bisa terjadi potongannya yang 1, 0. Yang ini nggak ada potongannya. Yang ini semua dijadikan bujur sangkar. Atau persegi. Kalau semua jadi persegi, R-nya 0. Paling kecil R-nya 0, nggak mungkin negatif. Paling gede kalau R-nya, kalau lingkarannya seluruh kawat. Jadi yang ini nggak ada, yang merah. Kalau seluruh kawat berarti ini kelilingnya 2πr itu semuanya dijadikan lingkaran. Kan panjangnya 16. Jadi R-nya paling gede 16/2π. Ya, perlu itu titik ujung itu kan. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Titik ujung. Ya, titik ujung. Turunkan cari titik stasioner. Turunkan, percaya aja jadi ini. Ini mencari R-nya berapa supaya ini jadi 0. Supaya DL/DR-nya 0. Ya, ini pakai rumus ABC sama dengan 0. Ketemu ini. Singular nggak ada karena ini bentuk polinom kan dalam R. Singular nggak ada. Oh, harusnya ditulis nih. Titik singular tidak ada. Gitu ya. Titik. Kalau nggak ditulis takutnya dianggap sama yang mengkoreksi, ini mahasiswanya nggak memeriksa titik singular gitu. Meskipun cuma nulis singular, tidak ada itu. Ditulis. Nah, dengan demikian, saya udah dapat titik kritisnya. Ujung, stasioner, singular. Ada 3, 1, 2, 3. Bandingkan aja nilainya, luasnya. Masukkan ke rumus luas ini. Ini saya pakai kalkulator.
Jadi supaya luasnya minimum, minimum mana? Ini Yang 0 ya supaya Pak berarti. luas. Ah, iya. Maka R-nya harus sekian jari-jarinya. Kalau R-nya tahu, X-nya bisa dihitung dari sini. Yang nggak bulat bilangannya. Supaya maksimum, R-nya harus ini. Kalau R-nya ini, ekstrim jadi semua lingkaran ya. Kalau dimasukkan ke sini, X-nya nanti 0. Jadi dia akan luasnya maksimum kalau semuanya jadi lingkaran. Perseginya nggak ada. Ya, begitu. Tapi logikanya makan selalu sama. Kalau udah ada fungsinya, tinggal titik ujung, titik stasioner, titik singular, bandingkan nilai fungsi, dapat maksimum minimumnya. Oke. Satu lagi. Saya klik aja dari sini ya. Kan soalnya diulang. Nah, sebuah kerucut dibuat dari potongan selembar lingkaran kertas. Ini ada lingkaran awalnya penuh, jari-jarinya 10. Kemudian ini digunting di sini nih. Jadi ini dipotong nih, dipotong ya di sini. Sebesar sudut teta. Kalau motong gini tetanya paling kecil 0, paling besar 2pi ya. Kalau 2pi ya dipotong semua, dibuang kertasnya. Nah, kalau 0 ya nggak ada yang dipotong. Setelah itu ini ujung, ini sisi ini dengan sisi ini dilem, jadilah kerucut ya. Kalau di soalnya saya belum menyatukan ini. Mana di soalnya ini masih kelihatan celah. Sebenarnya ini dan ini dilem gitu ya, direkatkan. Oke. Dengan demikian, fenomena yang kita lihat, keliling lingkaran alas dari kerucut itu sama dengan panjang busur ini ya. Tuh. Ya, kan ini direkatkan ke sana. Ini si titik ini jadi naik mumbul ke atas. Nah, tentukan volume maksimumnya. Bukan ditanya potongannya ini berapa sudutnya, tapi volume maksimumnya berapa. Ya, kita mencari hubungan volume dengan theta. Nah, supaya mudah, kita jangan lihat dulu hubungan ini, kita lihat aja kalau ada kerucut, volumenya adalah sepertiga pi R kuadrat, R jari-jarinya kali tinggi. Jadi kita notasikan. Misalkan V itu volume, jari-jari alas, dan tingginya H. Volumenya ini. Tapi dari sini kita nggak bisa menentukan apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak tahu dipotongnya berapa tetanya. Supaya ini maksimum. Tapi yang kita tahu, kalau R-nya dirubah, R kecil ini dirubah, berarti tetanya berubah ya. Kalau teta berubah, R-nya berubah, H-nya juga berubah. Jadi kita berusaha menghubungkan ini dengan teta. Nah, untuk itu coba saya mau nanya dulu. Kalau kita punya busur seperti ini sudutnya alfa, jari-jarinya P, itu ya, jarinya P, maka panjang busur ini berapa? Alfa P. Alfa kali P, udah pernah ya di depan dulu. Nah, oke, kita akan pakai itu. Alfa kali P. Yang pertama, keliling, nah, keliling lingkaran merah yang di kanan ini sama dengan panjang busur yang udah dipotong ini ya. Nah, cara ngitung panjang busurnya di sini saya panjang keliling lingkaran yang di kiri. Keliling lingkaran yang di kiri adalah 2pi R. 2 kali pi kali 10 ya. Jadi 20 pi. 20 pi itu kalau sebelum dipotong. Kemudian dipotong ini tadi panjang busur ini adalah tadi sudut kali jari-jari. 10 kali teta. Jadi panjang busur yang merah ini adalah
20 pi lingkaran penuh dikurangi busur yang di sini. 10 theta. Oke, jadi saya punya ini hubungan. Yang di kanan 2 pi R, ini keliling lingkaran alas dari kerucut, sama dengan yang di kiri tadi. Atau R-nya bisa saya nyatakan dalam theta. Tinggal H-nya sekarang dinyatakan dalam theta juga. Supaya variabelnya semua dalam theta. Nah, kalau H-nya gampang. R-nya kan udah dapat ini. Kemudian ini 10, panjangnya sama dengan ini ya, 10. Ya, karena dia direkatkan ini, kedua sisi ini, ya ini, sisi miringnya ini 10. Jadi H-nya bisa dihitung pakai Pitagoras. Ini. H-nya menjadi ini, masukkan R-nya, ini dimasukkan, disederhanakan, keluarlah ini. Ya percaya aja hitungannya ya. Oh, maaf tadi R kuadrat tambah H kuadratnya ini ya apa segitiga di dalam busurnya ya maksudnya? Iya, ini kan Kerucut ya. harus dipahami dulu, ini sisi 10 ini sama dengan sisi ini. Ini yang saya tunjuk dengan ini sama kan? Saat ini direkatkan. Gitu. Oh, waktu dibuka gitu ya Pak maksudnya. Heeh. Ini terbuka, begitu ini ditempelin ke sini, titik ini kan naik jadi puncak ini. Nah, maka jarak ini sama dengan jarak ini. Oke. Baik, Pak. Nah, jadi V-nya bisa saya nyatakan dalam theta. R-nya diganti ini, H-nya diganti ini. Ya rumit lah bentuknya, biarin aja. Dan kembali tadi motongnya bisa 0 tetanya, atau paling banyak tetanya 360 derajat, 2 pi. Udah terbentuk ini, kayak biasa aja. Tinggal cari titik ujung. Titik stasioner ya ini rumit, saya hitung pakai software ini. Saya pakai software namanya Maple, ketemu titik stasionernya ini. Ini juga dipotong, dibulatkan. Nanti di ujian nggak akan keluar angka kayak gini lah. Titik singular, ini kalau diturunkan selalu ada. Titik singularnya nggak ada. Jadi kembali, baiknya ditulis titik singular nggak ada. Tinggal kita bandingkan aja nilainya. Nilai volumenya untuk berbagai theta ini. Theta 1, 2, 3. Dan akan ketemu maksimum bila tetanya 1,1530 radian. Itu ya potongan tetanya 1,153 radian. Beres. Oh yang ditanya volume maksimumnya. Nggak boleh, bukan tetanya ya. Tadi saya menjawab tetanya. Belum selesai. Yang ditanya volume maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya adalah sekian. Begitu. Paham? Nah, kalau paham, kita istirahat dulu. Nah, berikutnya kita akan mengamati kemonotonan dan ekstrim lokal. Coba. Sebuah fungsi, saya bahas pentingnya dari sini aja. Sebuah fungsi f disebut monoton naik, itu bila makin ke kanan grafiknya makin tinggi. Dan disebut monoton turun bila makin ke kanan grafiknya makin rendah. Tentunya kalau pakai kata-kata deskripsi gini nggak bisa dioperasionalkan ya. Kita lihat pakai sekarang supaya bisa dihitung gitu ya. Jadi disebut monoton naik, ini grafiknya makin ke kanan makin tinggi. Itu ketentuannya bila diambil X1 yang di kiri X2, ini X1 di kiri X2, nilai fungsi di X1 lebih rendah daripada yang di X2. Nah, kalau ini kan operasional nih. Ini harus berlaku untuk X1, X2 yang manapun. X yang di kirinya
harus nilai fungsinya lebih rendah dari X yang di kanannya. Kemudian ada istilah monoton tak turun. Kalau monoton tak turun tuh bisa naik, bisa datar. Kalau datar kan nggak naik, nggak turun. Terus naik lagi. Nah, ini namanya monoton tak turun. Kalau dilihat ininya, perumusannya, artinya kalau diambil dua titik, yang di kiri nilai fungsinya selalu lebih kecil sama dengan dari yang di kanan. Ya. Boleh sama. Kayak gini kan kalau mendatar sama. Coba saya mau nanya dulu. Fungsi kalau dikumpulkan ini misalkan ada himpunan A, isinya fungsi-fungsi yang monoton naik. Yang B, fungsi-fungsi yang monoton tak turun. Banyak mana A dan B anggotanya? Monoton tak turun ya, Pak. Nah, karena yang, lihat, kalau memenuhi yang atas, pasti memenuhi yang bawah kan? Kalau kecil fx1 kecil fx2, betul juga fx1 kecil sama dengan fx2. Jadi, kalau yang monoton naik, pasti termasuk yang monoton tak turun. Nggak sebaliknya, kalau monoton tak turun ini nggak termasuk monoton naik, belum tentu termasuk monoton naik. Tapi yang monoton naik termasuk monoton tak turun. Ya, jadi A tuh himpunan bagian dari B. Oke, temennya sekarang yang turun. Disebut monoton turun bila ini titik yang di kiri nilai fungsinya malah lebih besar dari yang di kanan. Nah, yang di kiri, sebelah kiri, lebih besar dari yang di kanannya. Berlaku untuk semua X1, X2 anggota daerah definisinya. Kalau bisa konstan, namanya monoton tak naik. Tak naik tuh bisa turun, bisa konstan, bisa turun gitu ya. Tentunya yang monoton turun, ini yang turun, termasuk juga di tak naik. Nah, sekarang, oh ini udah, saya udah kecepatan tadi. Yang naik termasuk monoton tak turun, betul ya. Oke, sekarang mengujinya gimana? Kan kalau diberi fungsi X pangkat 5 ditambah 2X dibagi 3X plus 1. Kita mau menguji dia kapan monoton naik, kapan monoton turun. Nah, untuk itu alatnya sebagai berikut. Coba perhatikan fungsi yang monoton naik. Nggak harus gini ya, yang biru. Monoton naik tuh bisa juga gambarnya gini. Ini juga monoton naik. Tapi yang pasti, kalau saya periksa turunannya di sini positif dia. Kemiringan garis singgungnya ke sana tuh positif kan ya. Nih, positif. Positif. Nggak peduli mana yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi turunannya selalu positif. Gradien garis singgungnya di titik manapun positif. Nggak perlu dibandingkan mana yang lebih besar, asal positif aja. Jadi kalau turunannya positif, maka fungsinya monoton naik. Ya. Demikian juga kalau yang turun. Kalau yang turun lihat kemiringan garis singgungnya semua ke sini. Bisa juga terjadi seperti ini. Ini juga kemiringan garis singgungnya ke sana semua monoton turun tuh. Nah, kita lihat bahwa turunannya selalu negatif. Jadi saya punya rumus. Kalau turunannya positif, fungsinya monoton naik. Kalau turunannya negatif, fungsinya monoton turun. Nah, sekarang ada pertanyaan di bawahnya. Kalau F monoton naik, betul nggak F aksennya positif? Bentar, kita pause dulu ya, nunggu adzan dulu ya. Saya soalnya dekat sekali dengan masjid, jadi
Oke, melanjutkan lagi. Kalau F monoton naik, benar nggak turunannya pasti besar 0? Kalau yang di atas jangan dibalik. Kalau turunannya besar 0, pasti monoton naik. Turunannya kecil 0, pasti monoton turun. Nah, kalau saya punya monoton naik, berlaku nggak sebaliknya? Nah, untuk itu kita lihat ini. Kalau saya punya fungsi ini, X pangkat 3. Grafiknya kalian harusnya udah paham sekali. Grafiknya seperti ini. Kita lihat Y aksennya 3X kuadrat. Nih, dia monoton naik terus ya. Dimanapun dia monoton naik. Sepanjang bilangan real dia monoton naik. Tapi turunannya bisa 0. Di 0 kan turunannya 0. Ya, aksen 0, 0. Jadi, kalaupun monoton naik, turunannya masih bisa 0. Tapi itu biasanya terjadi hanya di satu titik kayak gini. Gitu ya. Tapi alat ujinya sih yang ini. Kalau positif, monoton naik. Kalau negatif, monoton turun. Kalau pas nanti ada satu titik yang turunannya 0, masih monoton naik atau turun di situ. Oke. Nah, ini adalah satu contoh penting yang akan kita bawa terus sampai belakang untuk menggambar grafiknya. Sekarang sepotong dulu, kemonotonan dulu. Nah, saya coba hitung ya. Gini. Tentukan daerah kemonotonan. Maksudnya apa? Daerah kemonotonan tuh diminta menentukan interval di mana fungsinya naik dan di mana fungsinya turun. Alatnya ini. Cari aja turunannya kapan positif, kapan negatif. Oke, saya buka aja. Nah, cari turunannya. Ini pembagian turunan atas kali bawah dikurangi atasnya tetap kali turunan bawah. 1 turunan bawah. Dibagi bawah kuadrat. Ini kalau kalian sederhanakan, percaya saja. Gitu ya. Ival percaya ya. Si Ival ini suka nggak percaya. Nah, percaya saja bahwa ini menjadi ini. Nah, tadi kita mau ngapain? Mau menguji daerah kemonotonan. Berarti menguji kapan dia positif, turunannya ya. Kapan dia negatif. Ya, kita tandai dulu yang 0. Nih, penyebab nolnya. Kayak di petak samaan. Yang ini kenapa saya bolongin? Karena sebenarnya di dua nggak ikutan gitu ya. Nggak terdefinisi. Bukan daerah definisinya 2. Tapi tetap harus ditandain akar yang bawah juga. Nah, setelah diperiksa tanda dari F aksen, jangan lupa ini ditulis nih kalau di ujian. Tanda dari F aksen atau tanda dari ini. Gitu. Kalau nggak ada tulisan ini nanti yang ngoreksi biasanya bilang, ngapain nih plus min, nggak ngerti. Gitu. Jadi ininya harus ditulis. Nah, dari sini disimpulkan F monoton naik diminta hingga sampai 0. Dan di 4 sampai tak hingga. Pas di 0 dan di 4 turunannya 0. Jadi untuk kemonotonan kalian masukkan titik ujungnya nggak apa-apa. Jadi menjawabnya boleh yang ini, boleh juga yang ini. Ya. Oke. Padahal di 0 kan turunannya nggak positif. Dia 0. Tapi boleh. Gitu ya. Satu titik itu. Kemudian F monoton turun di yang negatif. 0 sampai 2. Kembali 0-nya boleh dimasukkan. Mau jawab ini boleh, ini juga boleh. 2-nya nggak boleh. Karena 2-nya nggak masuk daerah definisi. Dan di 24, kembali 24 boleh 4-nya dimasukkan. Nah, oke, tadi udah saya omong 2-nya nggak boleh diikutkan. Karena 2 nggak masuk daerah definisi.
Nah, yang merah saya jelaskan aja maksudnya gini. Yang merah itu nomor 2. Ini nggak boleh ditulis gini. Gabung 24. Kayak kayak di pertaksamaan kan digabung biasanya solusinya. Nah, ini kenapa nggak boleh digabung? Coba kita lihat kalau saya punya fungsi seperti ini. Jelek. Katakan saya punya fungsi seperti ini. Ini nilainya di sini segini. Sampai ini 2. Di 2 nggak ada. Kemudian 2 sampai 4 saya katakan punya fungsinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, apakah fungsi f ini monoton? Apa ini? Monoton turun di sini di gabungan ini. Kalau di satu per satu ini memang turun kan? Turun. Sorry, yang kanan salah itu turun naik tuh. Nih, harusnya gini aja. Nah, di sini turun. Di sini juga turun. Tapi di gabungannya nggak turun. Kenapa? Coba ambil ini. X1. Ini X2. Nilai fungsinya X1 kecil X2. Fx1 lebih kecil dari Fx2. Kan naik dia kan? Naik tuh kan? Jadi di gabungannya nggak benar bahwa dia turun. Per bagian dia turun. Kalau digabungkan bisa jadi naik keseluruhannya. Jadi kalau ada 2 interval yang terpisah di kemonotonan, harus ditulis ini dan ini masing-masing. Jangan ditulis gabungan ya. Karena gabungannya belum tentu jadi turun. Kayak ini malah jadi bisa naik. Oke, lanjut. Itu catatan yang kedua. Lanjut lagi. Oh, dari sini, dari sini kita udah bisa mengira-gira grafiknya. Coba saya gambar di sini. Tadi saya dapat ini. Jadi saya udah bisa sekarang kalau mau gambar grafiknya. Sebagian ya. Bisanya sebagian. Kita lihat. Diminta hingga sampai 0. Fungsinya apa ya tadi? Coba dilihat lagi fungsinya. Fungsinya ini. Saya ambil. Masuk ke OneNote fungsinya. Nah, saya lihat F0 berapa ya? F0 masukkan ke fungsinya 0, 4 per min 2. Min 2. F4, kalau F2 nggak ada tadi. 4, 16 dikurangi 8, tinggal 8, tambah 4, 12, dibagi 4 kurangi 2, jadi 6. Jadi 1, 2, 3, 4, nilainya 6 di sini ya. 6. Oke. Nah, di 0 nilainya min 2. Min 2. Nah, dari sini saya udah bisa mengira-ngira. Dari min tak hingga sampai 0, ini X ya. Dari kiri sampai 0, dia monoton naik. Jadi kira-kira grafiknya akan gini. Naik dia. Lengkungnya belum tahu, pokoknya naik. Dari 0 sampai 2, dia turun. Berarti grafiknya harusnya gini. Di 2 nggak ada nilainya. Ya. Kemudian dari 2 sampai 4, dia turun. Dari 2 sampai 4. 4 di sini tadi nilainya. Jadi di sini di 2 nggak ada. Ini harus turun. Nggak tahu gimana lengkungnya pokoknya turun. Dari 4 sampai tak hingga, ini 4 sampai tak hingga, dia harus naik. Oh ya, naik biasanya simbolnya gini ya, pakai panah. Boleh juga. Dia naik. Jadi kira-kira grafiknya akan gitu. Belum tahu persis lengkungannya. Nanti ditambah dengan konsep kecekungan.
Oke, dari kemonotonan kita peroleh itu. Pak izin bertanya Pak. Ya, Berarti kalau untuk dari 02 terus 2 ke 4-nya itu dia belum tentu nyambung ya Pak grafiknya. Gitu ya. pasti nggak nyambung karena di 2 nggak ada nilainya. Oh iya, oke oke, baik. Pasti nggak nyambung. Nanti itu jadi asimtot tegak, belum kita hitung asimtotnya. Baik. Makasih Pak. Ya, oke. Ini kita tutup dulu. Kemudian, ah, ini juga enggak. Kita masuk lagi. Nah, jadi kemonotonan, ingat, alat ujinya turunannya positif atau negatif. Turunannya positif, naik. Turunannya negatif, turun. Cuma naik turunnya nggak tahu lengkungannya gimana. Bisa melengkung gini ke sana, bisa melengkung ke sini. Tapi makin ke kanan makin tinggi. Kalau turun, turunannya negatif. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian minimum lokal. Nah, sebuah fungsi diketahui dengan definisinya S dan C titik di S gitu ya. F dikatakan mencapai maksimum lokal. Ini nanti aja minimum lokal. Kalau maksimum lokal udah paham ya, minimum lokal juga paham. Maksimum lokal di C bila terdapat interval buka. Saya gambar sambil digambar. Ini. Saya akan gambar dulu fungsinya. Sembarang. Gitu ya. Sampai situ. Situ dulu. Nah, ini dari sini dari A sampai ini ujungnya B itu ya. Nah, fungsi F mencapai maksimum lokal di C. Ini di sini contohnya maksimum lokal. Bila terdapat interval, oh ini jangan AB lagi. Ini interval PQ aja ya. AB-nya dipakai di situ. Bila terdapat interval buka AB yang memuat C. Ini saya maksudkan interval AB-nya. Nggak harus simetri ya. Ini A, ini B. Bila ada interval AB dan C ada di dalamnya, sehingga C ini menjadi maksimum di situ. Ini C ini, titik C ini menjadi titik maksimum di interval AB aja. Nah, ini namanya maksimum lokal. Yang ini maksimum lokal enggak? Sebentar, grafiknya saya perbaiki sedikit. Jangan yang ini. Itu aja. Sekarang yang ini. Bentar, merah. Yang ini. Maksimum lokal enggak? Coba kita lihat aja. Ada enggak interval di sekitarnya, di kiri kanannya? Interval AB. Sehingga dia jadi maksimum. Ada ya. Jadi ini maksimum lokal juga. Padahal dia maksimum global. Maksimum lah. Kalau maksimum global sama maksimum sama aja ya. Kalau dikatakan nilai titik maksimum, ya maksudnya maksimum global. Kalau lokal harus ditulis kata lokalnya. Nah, yang ini menurut definisi ini dia maksimum lokal. Ini maksimum lokal. Tapi yang ini maksimum global juga. Jadi yang maksimum global yang di depan tadi pasti termasuk maksimum lokal. Gitu ya. Oke. Pak maaf, jadi kalau lokal itu masuk ke global ya? Yang mana? Yang sebelah kiri C berarti masuk di yang merah gitu ya? Benar. Ini ada merah kiri, ada merah kanan. Yang mana? Eh, Merah kiri berarti masuk ke merah kanan gitu ya? Terbalik. Ini maksimum lokal, ini juga maksimum lokal. Tapi yang ini maksimum global. Yang maksimum global termasuk di yang lokal juga. Jadi kalau ini ada himpunan A itu isinya maksimum lokal,
Yang B ini titik-titik yang maksimum global. Titik yang termasuk maksimum global, termasuk juga ke lokal. Jadi yang ini termasuk lokal. Yang ini termasuk lokal. Gitu. Paham, Pak. Tapi yang lokal belum tentu, ini yang lokal belum tentu jadi global. Ya. Nah, Baik. nanti di belakang mencari maksimumnya, kalau tadi di depan kan titik ujung singular, titik stasioner, kemudian dibandingkan nilainya, nanti ke belakang kita pakainya cari aja maksimum lokal semua. Yang paling besar dari maksimum-maksimum lokal itu jadi maksimum global. Ya, karena maksimum lokal di dalamnya mungkin ada yang global. Jadi yang lokal-lokal-lokal lebih banyak ketimbang yang global. Oke, minimum lokal sama aja. Minimum lokal, saya kasih warna yang lain. Hijau. Ini minimum lokal. Artinya ada interval di kiri kanan si titik C ini, sehingga dia kalau kita hanya mandang di sini aja X-nya, dia jadi titik minimum. Ini juga. Nah, gitu ya, sama aja pengertiannya. Sekarang ujung gimana ujung? Ini titik minimum lokal juga. Karena kalau buat interval, tapi intervalnya hanya sepotong. Sini aja. Kan darah definisinya di bawah P nggak ada. Kalau dibuat interval sepotong gini, grafiknya menjadi ini, dia kan jadi minimum. Jadi kalau minimum di sebuah interval kecil, ya dia minimum lokal. Yang ini maksimum lokal karena kalau dibuat interval di sini sepotong intervalnya. Grafiknya yang ini dia jadi maksimum. Jadi ini maksimum lokal. Jadi kalau fungsinya continue di ujungnya nyambung gitu ya. Di ujung-ujungnya pasti ujung itu termasuk minimum lokal atau maksimum lokal. Pasti termasuk salah satu dari itu. Karena kalau di ujung, kalau gini maksimum lokal, kalau terjadi kayak gini grafiknya dia minimum lokal. Nah, loh pusing. Nah, selanjutnya kayak di depan titik maksimum atau minimum, maksudnya global ya yang di depan, itu disebut titik ekstrim. Kalau yang lokal disebutnya titik ekstrim lokal. Nah, kemudian nilai fungsinya disebut nilai ekstrim lokal. Alat ujinya gimana? Oh, bentar, bentar. Sebelum alat uji. Coba ini perhatian grafik ini. Ini titik ini minimum lokal. Karena kalau dibuat interval, dia paling kecil. Ini maksimum lokal. Karena dibuat interval, harus di kiri kanannya intervalnya. Nggak harus sama simetri. Nggak harus simetri. Asal ini ada di dalamnya aja. Ini maksimum lokal. Karena di dalam interval ini dia paling tinggi. Minimum lokal, maksimum lokal. Ini kalau dibikin interval, sekecil apapun, sebelahnya ada yang lebih tinggi, sebelahnya ada yang lebih rendah. Bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Karena di sebelah-sebelahnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang ini minimum lokal. Yang ini intervalnya hanya sepotong di ujung. Maksimum lokal. Yang ini maksimum lokal juga ya. Nah, dari antara maksimum lokal yang ada dikumpulkan, yang paling besar menjadi maksimum global. Ini maksimum lokal juga ya, betul maksimum lokal. Tapi dia jadi yang global. Nah, alat ujinya gimana? Kembali ke kemonotonan. Kita ingat tadi, kalau turunannya positif, monoton naik. Kalau turunannya negatif, monoton turun. Nah, ketemulah rumus ini. Coba saya baca dari sini dulu. Kalau F fungsi yang kontinu dan C titik kritis, apa itu titik kritis? Tadi titik ujung
titik yang turunannya 0 atau stasioner namanya, atau titik singular turunannya nggak ada. Jadi harus dicari dulu titik kritis ya, kayak waktu mencari maksimum minimum. Nah, setelah dapat titik kritis, ini titik kritis ya, C-nya itu ini. Bisa banyak ya C-nya. Kemudian kita periksa tanda di tanda F aksen, tanda F aksen nih, di kiri kanan titik tersebut. Kalau tandanya berubah dari min ke plus, maka titik ini menjadi titik minimum lokal. Kenapa? Kalau min, kalau F aksennya min, berarti grafiknya turun. Entah gimana gambarnya, tapi turun. Kalau plus, grafiknya naik. Nah, kalau dari turun, kemudian naik. Ya. Turun, kemudian grafiknya naik. Nah, ini titik minimum lokal. Bisa juga grafiknya gini. Turun, kemudian naik. Nah, ini minimum lokal. Jadi, kalau F aksennya negatif, ini kalau turun kan F aksennya negatif. Kalau F aksennya positif, naik. Jadi, perubahan F aksen. Dari min ke plus, ini titik minimum lokal. Kalau berubahnya dari plus ke min, nih, berarti apa? Naik. Kalau ini turunan. Ini yang plus, ini tanda F aksennya ya. F aksennya plus berarti naik F-nya. F aksennya min berarti F-nya turun. Terjadi maksimum lokal. Kalau nggak berubah, F aksennya di sini positif. Di sini juga F aksennya positif. Nggak ada perubahan. Ini bukan maksimum, bukan minimum. Bukan maksimum minimum lokal ya. Oke, kita akan lihat soalnya. Oh, ini udah tadi ekstrim global termasuk ekstrim lokal ya. Oke. Titik ujung ini ya. Titik ujung kalau fungsinya kontinu pasti ujungnya maksimum atau minimum lokal. Oke, kembali ke soal yang tadi yang udah diuji kemonotonannya tadi mana ya, saya buka lagi. Mana waktu kemonotonan. Nah, ini contoh ini. Saya buka lagi aja. Nanti mau dibanding. Tadi udah dikerjakan monotonnya. Sekarang mau dipakai untuk nguji maksimum minimum lokal. Fungsi yang sama. Oke, saya klik aja. Jadi, untuk menguji maksimum minimum lokal, sama dengan menguji kemonotonan, yaitu periksa F aksennya. F aksennya tadi di kemonotonan kan udah kita hitung nih. F aksennya ini langsung saya ceplok pakai aja di sini. Nah, oh sebentar. Harus ngumpulin titik kritis semua dulu ya. Titik ujung nggak ada. Titik yang turunannya 0 kita kumpulkan. Titik singular yang turunannya nggak ada. Berapa titik singularnya? Coba ada yang jawab. Titik singularnya berapa? X sama dengan berapa? 2, Pak. Nah, nggak boleh. Ya, titik singular tidak ada. Kenapa 2 nggak digolongkan titik singular? Kan di 2 nggak punya turunannya, betul? Kan tadi katanya titik singular tuh turunannya nggak ada. Tapi 2 tidak kita golongkan sebagai titik singular. Karena 2 itu nggak masuk daerah definisi. Gitu ya. Nggak diikutkan 2 tuh. Jadi meskipun turunannya di 2 nggak ada, tetap 2 nggak digolongkan titik singular. Kalau titik singular tuh harus masuk daerah definisi dulu. Oke, jadi udah dapat titik kritisnya ini. Nah, kita periksa tanda F aksennya di kiri kanannya. 2 nggak masuk titik singular, tapi karena fungsinya kepotong di 2, tetap kita tandai ya, untuk periksa tanda F aksennya.
Kalau periksa tanda F aksen mah semua aja penyebab nol dari ini. Nah, dari sini kita lihat fungsinya. Dari sini dia monoton naik, kemudian monoton turun. Karena F aksennya positif, monoton naik. F aksennya negatif, monoton turun. Jadi ini titik maksimum lokal. 2 nggak diperiksa, nggak ikutan. Yang ini, di sini turun, kemudian ini turunannya positif, naik. Jadi ini minimum lokal. Gitu ya. Ini nilai apa? Maksimum lokal nilainya min 2. Minimum lokal 6. Nggak apa-apa ini. Kok kok minimum tapi lebih gede itu nggak apa-apa. Namanya juga lokal. Ya. Nah, dari sini saya bisa melanjutkan grafik yang tadi. Ini kalau dilihat. Yang tadi monoton. Ini naik, kemudian turun. Jadi ini maksimum lokal. Di, nilainya min 2. Y-nya min 2. Yang ini minimum lokal. Minimum lokalnya nilainya 6. Nggak apa-apa. Kok namanya minimum, kok lebih besar dari yang ini maksimum. Nggak apa-apa kalau lokal-lokal gitu, mah. Ya ini maksimum lokal, nilainya min 2. Minimum lokal, nilainya 6. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada, saya masuk ke satu konsep lagi, setelah itu kita udahan. Kecekungan. Ya, kecekungan. Gini, diingat-ingat yang cekung ke atas tuh yang gambarnya seperti ini ya. Ini cekung ke atas, cekung ke atas. Jadi kalau cekung ke atas tuh dengan monoton nggak terlihat hubungannya, nggak ada. Ini monoton naik, cekung ke atas. Ini monoton turun, cekung ke atas juga. Kalau yang gini namanya cekung ke bawah. Ini monoton turun, cekung ke bawah. Bisa juga monoton naik, cekung ke bawah. Monoton naik, cekung ke bawah. Gini. Nah, dia monoton naik, cekung ke bawah. Nah, kita lihat konsepnya. Coba. Ini saya hapus dulu. Nah, fungsi F itu disebut cekung ke atas bila sekarang nih turunannya monoton naik. Coba kita lihat yang ini. Saya akan perjelas fungsi ini. Gedein. Kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini turunannya 0 lah kira-kira ya. Hampir 0. Di sini dia positif. Di sini positif. Di sini positif. Di sini positif. Jadi makin ke kanan nilai turunannya selain positif ini lihat dia makin besar. Ya. Karena makin curam. Artinya gradien garis singgungnya makin gede. Jadi kalau kita lihat dari sini ke kanan, gradiennya makin naik. Sekarang saya mau lihat dari sini ke sini. Di sini 0. Di sebelah kirinya katanya di sini ya hampir 0 juga, tapi negatif. Ya. Makin ke sini negatifnya makin besar. Makin ke sini makin negatifnya makin besar karena makin curam. Jadi kalau diamati, kemiringan garis singgungnya dari kiri ke kanan makin lama makin besar. Ya. Jadi F aksennya itu dikatakan monoton naik. F aksen itu kan kemiringan garis singgung. Ini, F aksennya di sini katakan min 10. Yang di sini udah agak landai, misalkan min 5. Di sini katakan min 4. Di sini min setengah. Di sini 0. Di sini mulai positif, misalkan 0,1. Ini misalkan 1, ini 2, ini 3 kemiringannya. Kemiringannya kalau dilihat dari kiri ke kanan, ini kemiringannya monoton naik, F aksennya.
Nah, fungsi seperti itu dinamakan cekung ke atas bila f aksennya monoton naik. Sebaliknya yang ini, kalau kita amati ini nilai turunannya, ini positif. Kalau bergerak ke sini, lama-lama mengecil, turunannya nanti di puncak itu 0 bahkan. Mengecil, dan di sini negatif. Negatifnya makin lama makin besar, makin curam. Nah, ini fungsi itu disebut cekung ke bawah bila F aksennya monoton turun. Kemudian ada istilah titik balik. Ini. Kalau ada fungsi yang ini cekung ke bawah, kemudian berubah jadi cekung ke atas. Nah, tempat perubahan kecekungan itu dinamakan titik belok atau titik balik. Ya, mengujinya gimana? Coba saya akan jelaskan lagi lewat tulisan. Mengujinya supaya operasional. Sebelum sampai situ, kita lihat dulu ini. Kalau F aksen besar 0, F-nya monoton naik. Kalau F kecil 0, F-nya monoton turun. Nah, sekarang yang mau diuji F aksennya. Kapan F aksennya monoton naik? Ya, berarti kalau ini F double aksennya lebih besar 0, meniru yang ini nih. Sekarang turunan 2-nya besar 0. Berarti F aksennya monoton naik. Gitu ya. Ingat ya, kalau F aksen besar 0, si F-nya monoton naik. Kalau turunan 2-nya yang besar 0, ya si F aksennya yang monoton naik. Jadi untuk menguji cekung ke atas, cukup diperiksa ini. Kan ini dan ini sama. Kalau turunan 2-nya besar 0, F aksennya monoton naik. Kalau F aksennya monoton naik, artinya cekung ke atas. Demikiannya juga yang ke bawah. Kalau F double aksennya kecil 0, meniru yang ini. Kalau turunannya kecil 0, fungsi semula monoton turun. Kalau ini yang kecil 0, berarti F aksennya monoton turun. Kalau F aksennya monoton turun, F-nya cekung ke bawah. Dari situ saya dapat rumusan ini. Kalau turunan 2 lebih besar 0, F cekung ke atas. Kalau turunan kedua kecil 0, turun ke bawah. Cekung ke bawah. Begitu. Nah, kita coba soal-soalnya. Yang ini kalian kerjakan sendiri ya. Saya atau kita jalankan aja lah tiga-tiganya. Menguji kecekungan grafik. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Nah, berarti kita akan memeriksa kapan turunan 2-nya positif dan kapan turunan 2-nya negatif. Akibat alat ini tadi. Ya. Dan nanti titik belok adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Turunan 2-nya berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Oke, kita lihat ini. Jadi saya cari turunan 2-nya. Ini gambarnya nggak penting. Turunan 1, turunan 2. Setelah itu, kita periksa yang turunan 2-nya 0. Kenapa memeriksa turunan 2-nya 0? Karena kita mau memeriksa yang turunan 2-nya positif dan negatif. Cari yang 0 dulu. Nah, itu gambar garis bilangan yang diperiksa turunan 2. Ya. Turunan 2-nya 6X. Di kiri 0 negatif, di kanan 0 positif. Berarti F ini di sini cekung ke bawah. 0-nya boleh dimasukkan, kayak kemonotonan ya. Nah, kemudian yang di sini cekung ke atas. Boleh jawab ini, boleh ini.
Kemudian nolnya ini karena dia berubah, ini cekung bawah menjadi cekung atas. Ini namanya titik belok. Nah, kalau dilihat grafiknya, ini lihat cekung bawah, cekung atas. Ini titik belok perubahan kecekungan. Hati-hati, turunan 20 belum tentu menjadi titik belok. Contohnya ini. Y sama dengan X pangkat 4. Turunan satunya 4X pangkat 3. Turunan 2-nya 12X. Turunan 2 sama dengan 0 di X sama dengan 0. Tapi dia bukan titik belok kalau diperiksa kayak tadi. Coba kita periksa tanda F double aksennya. Ini. Pak, turunan 2-nya itu 12x kuadrat. Oh iya, makanya saya bingung mau periksa tandanya. Ya, ini 0. Di sini positif, di sini positif. Berarti ini bukan titik belok. Meskipun turunan keduanya 0 di 0. Jadi jangan memakai kalau turunan 2-nya 0, dia titik belok, itu nggak benar. Ini kalau dilihat grafiknya aja gini, X pangkat 4 tuh kayak X pangkat 2. Di sini dia cekung atas, di sini juga cekung atas. Ini bukan titik belok. Meskipun turunan 2-nya 0. Harus ngelihatnya perubahan F double aksen, baru ini titik belok. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Sama kayak tadi, cari turunan 2-nya. Gambarnya nggak perlu tahu ya. Ini mah karena menjelaskan aja. Turunan 1, turunan 2. Ini turunan 1, turunan 2. Nah, di 0 nggak terdefinisi ya. Jadi kita periksa, tetap 0-nya mah digambarkan gitu ya. Karena ini membelah intervalnya di 0, yang di kiri dan kanannya. Kalau kita periksa tandanya di sini positif, sini positif. Tidak ada titik balik. Karena apa? Meskipun kalau diperiksa ini min, ini plus, 0 jangan dibilang titik belok karena 0 tidak termasuk daerah definisi. Apalagi kalau nggak berubah tanda kayak ini. Kalaupun berubah tanda, 0 jangan disebut titik belok karena nggak termasuk daerah definisi. Satu lagi. Ini contoh yang di depan tadi. Sekarang mau periksa kecekungannya. Tadi kan turunannya udah ngitung kita tuh. Waktu di sini, ini turunan pertamanya. Dari sini. Sekarang turunkan lagi. Turunkan lagi. Percaya aja. Turunan 2-nya ini. Ini bohong ini. Ini bohong. Tapi kalau dihitung akan ketemu itu. Periksa turunan 2-nya, tandanya. Ini kepecah di 2. Di kiri 2 dia negatif, di kanan 2 positif. Jadi fungsi cekung ke bawah di sini, turunan 2 itu periksa kecekungan, dan cekung ke atas di sini. 2, jangan dimasukkan titik belok meskipun berubah. Karena apa? Di 2 nggak termasuk daerah definisi. Mengapa? Karena 2 tidak termasuk daerah definisi F. Gitu ya. Nah, dengan ini, maka kalau saya lanjut ke grafik yang di sini. Mana tadi ada grafik ini. Sekarang saya udah punya tambahan ini. Terus, gimana ini? Ntar dulu. Saya mau hapus dulu sebagian. Bentar-bentar ya. Mau dihapus dulu. Sekarang ada tambahan yang ini. Yang kecekungan. Untuk fungsi yang sama.
Ini saya pindahkan dulu lah ke bawah, terlalu penuh. Oke. Sekarang saya tadi dengan kemonotonan dan titik ekstrim lokal, kita udah tahu grafiknya seperti ini. Sekarang ditambah kecekungannya. Dari kiri sampai 2 harus cekung ke bawah. Turunan 2-nya negatif. Jadi yang ini harus cekung ke bawah. Jadi grafiknya harus kita perbaiki sekarang. Jadi ini saya hapus lagi. Dia harus di sini monoton naik, cekung ke bawah. Monoton naik, cekung ke bawah. Di sini harus sampai 2, cekung ke bawah juga. Tapi tadi kita lihat turun. Monoton turun, cekung ke bawah. Dari 2, ini 2. 2 ke kanan harus monoton, harus cekung ke atas terus. Jadi yang di sini harus monoton turun, cekungnya ke atas. Yang kanannya monoton naik, cekung ke atas. Jadi melengkungnya harus seperti itu. Nggak boleh seperti yang hitam ini. Gitu ya. Nah, dengan kemonotonan, maksimum minimum lokal, kecekungan, titik balik, kita udah bisa menggambar grafik dengan lebih rapi. Nanti ditambah asimtot, jadilah grafik lengkapnya. Oke, hari ini sampai situ dulu. Silakan kalau mau ada pertanyaan.